Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 18/10 kelas A. Kali ini akan saya menjelaskan tugas 4, yaitu tentang Bluetooth. Asal usul nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10 yang bernama Harald Blunt. Yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth. Kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah raja dari Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia. Bahkan wilayah Skania di Swedia, tempat teknologi Bluetooth ini temukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja tersebut sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Jerman yang analog dengan huruf H dan B. Singkatan dari Harald Bluetooth yaitu H round give Hagal dan running letter berkanang TPNG letter yang kemudian digabungkan. Sejarah Bluetooth, yaitu awal mula dari Bluetooth adalah sebagai teknologi komunikasi wireless tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 Outlinsenset 15M dan industrial, scientific and medical dengan menggunakan sebuah frekuensi open transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host-host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbaru sekitar 10 meter lah. Bluetooth berupa carrier yang menggunakan frekuensi radio standar IEEE 802.11 dengan jarak layanan yang berbatas dan kemampuan dan transfer lebih rendah dari CAR untuk wireless local area network WLAN. Pembentukan Bluetooth dipromoti oleh 5 perusahaan besar, yaitu Ericsson, IBM, Intel, Nokia, dan Toshiba. Pembentukan sebuah Special Interest Group atau dalam kurung SIG yang meluncurkan proyek ini pada bulan Juli tahun 1999. Dokumen spesifikasi Bluetooth versi 1.10 mulai diluncurkan pada bulan Desember tahun 1999. Dimulai lagi pembuatan dokumen spesifikasi Bluetooth versi 2.0 dengan tambahan 4 promotor baru, yaitu 3CM, Lucent Technologies, Microsoft, dan Motorola. Saat ini lebih dari 1.800 perusahaan di berbagai bidang bergabung dalam sebuah konsorsium dengan adaptor teknologi Bluetooth. Walaupun standar Bluetooth
saat ini dimiliki oleh grup promotor, tetapi ia diharapkan akan menjadi sebuah standar. Selanjutnya berikut ini adalah tabel perkembangan teknologi mobile. Pada tahun Juli 1999 versi 1.10 dan 1.10b dibutuhkan perintah manual pada hardware divisi address 8D.ADDR transmisi saat promosi koneksi di antara dua servis dalam satu jaringan. Head asking proses. Kedua, keamanan pengguna tidak terjamin. Ketiga, penggunaan protokol tanpa nama dalam kurung announcement mode tidak dimungkinkan. Selanjutnya pada tahun Oktober 1999 versi 1.1 dan 1.2 keterangannya adalah digunakannya marks pada perangkat hardware divisi address dalam kurung BD miring ASSR untuk melindungi pengguna dan identity snooping dalam kurung pengintal maupun tracker pengguna. Yang kedua, pengguna protokol tanpa nama announcement mode sudah tersedia namun tidak diimplementasikan sehingga konsumen biasa tidak dapat menggunakannya. Keterangan yang ketiga yaitu adaptasi frekuensi hopping dalam kurung AFH dengan perbaikan daya tahan dari gangguan frekuensi radio yang digunakan oleh banyak orang di dalam hopping frekuensi. Masih pada Oktober 1999 tapi beda versinya yaitu 2.0 dengan keterangan yang pertama diperkenalkan non-hopping narrowband channels. Pada channel ini bisa digunakan untuk memperkenal layanan profile Bluetooth oleh berbagai divisi dengan volume yang sangat tinggi dan perangkat Bluetooth secara simultan. Keterangan kedua dari versi 2.0 tidak enkripsinya informasi yang bersifat umum secara real time sehingga dasar kemacetan trafik informasi dan lalu trafik ke tujuan dapat dihindari waktu transmisikan oleh perangkat dengan melewati setiap host dengan kecepatan tinggi. Oke, pengertian Bluetooth. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi dalam kurung personal area network atau PAN tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan. Spesifikasi dari peralatan Bluetooth ini dikembangkan dan distribusikan oleh kelompok Bluetooth Special Interest Group. Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi, data dan suara secara real time antara host-host Bluetooth dengan jarak terbatas. Kelemahan teknologi ini adalah jangkauannya yang pendek dan kemampuan transfernya data yang rendah. Kelemahannya adalah yang ini ya, jangkauan yang pendek dan kemampuan transfer data yang rendah. Oke, kita lanjut yang pengertian Bluetooth. Perkembangannya teknologi yang baru tidak selalu berarti teknologi yang lebih konvensional lantas ditinggalkan. Sebenarnya antara teknologi yang baru dengan teknologi yang lama, kedua hal ini saling melengkapi. Teknologi baru tidak akan bisa
Teknologi baru tidak akan bisa dikembangkan tanpa adanya teknologi yang lama. Dan yang terpenting antara sederetan teknologi baru ini sedang berkembang, banyak di antara yang saling melengkapi sistem satu sama lain. Sebagai contoh, teknologi Bluetooth bisa membantu aplikasi yang teknologi satelit Rally. Cara kerja perangkat Bluetooth. Protokol Bluetooth menggunakan sebuah kombinasi antara circuit switching dan packet switching. Bluetooth dapat mendukung sebuah kanal dan asinkron 3 kanal, suara sinkron simultan, atau sebuah kanal di mana secara bersamaan mendukung layanan, dan asinkron dan suara sinkron. Setiap kanal suara mendukung sebuah kanal suara sinkron 64 kbps. Kanal asinkron dapat mendukung kecepatan maksimal 723,2 kbps asymmetrics, di mana untuk arah sebaliknya dapat mendukung sampai dengan kecepatan 57,6 kbps. Sedangkan untuk mode asymmetrics dapat mendukung sampai dengan kecepatan 433,9 kbps. Ya, ini gambar cara kerja Bluetooth. Oke, selanjutnya ada tiga buah lapisan fisik yang sangat penting dalam protokol arsitektur Bluetooth ini. Yang pertama, Bluetooth radio. Bluetooth radio ini adalah lapisan terendah dari spesifikasi Bluetooth. Lapisan ini mendefiniasikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perangkat transceiver yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz, GHz, ISM. Yang kedua adalah baseband. Baseband ini lapisannya memungkinkan hubungkan RF terjadi antara beberapa unit Bluetooth membentuk Piconet. Sistem RF dari Bluetooth ini menggunakan frekuensi hopping space screen yang mengirimkan data dalam bentuk paket pada time slot dan frekuensi yang telah ditentukan. Lapis ini merupakan prosedur pemeriksaan dan packing untuk sinkronisasi transmisi frekuensi hopping dan clock dari perangkat Bluetooth yang berbeda. Yang ketiga yaitu LMP. LMP itu adalah Link Manager Protocol. Link Manager Protocol bertanggung jawab terhadap link setup antara perangkat Bluetooth. Hal ini termasuk aspek security seperti autentifikasi dan enkripsi dengan pembangkitan, penukaran, dan pemeriksaan ukuran paket dan lapis baseband. Namun ada beberapa persyaratan yang harus diikuti dalam penggunaan ini. Penggunaan yang ketiga tersebut yang meliputi spektrum dibagi menjadi 79 kanal frekuensi dalam kurun, walaupun beberapa negara seperti Prancis dan Spanyol hanya menyediakan 23 kanal frekuensi saja. Itu yang pertama, bandwidth dibatasi sampai 1 MHz per kanal. 2. Penggunaan frekuensi hopping dalam metode pengiriman datanya. 3. Interferensi harus dapat diatasi dan ditangani dengan baik. Kemungkinan RF banyak menggunakan spektrum frekuensi ini seperti Homers
dan sebuah spesifikasi untuk komunikasi RF dalam lingkungan perumahan, dan juga I802.1111 juga menggunakan spektrum ini untuk spesifikasi dari teknologi wireless dan open microwave juga beroperasi dalam range frekuensi ini, karena spektrum frekuensi ini belum dilisensikan. Komunikasi Bluetooth ini didesain untuk memberikan keuntungan yang optimal dari tersediaan spektrum. Ini dapat mengurangi interferensi RF. Semuanya itu akan terjadi karena Bluetooth beroperasi menggunakan level energi yang rendah. Teknologi mobile. Ada 3 bagian teknologi mobile, yaitu Bluetooth, protokol stack, topologi jaringan Bluetooth, mode yang ketiga mode operasi Bluetooth. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu teknologi Bluetooth. Yang pertama Bluetooth protokol stack. Protokol stack ini peralatan Bluetooth-nya dari berbagai vendor dapat berkomunikasi satu sama lain. Maka tidak cukup dengan hanya sebagai sistem radio saja. Oleh karena itu, spesifikasi Bluetooth memuat protokol stack yang lengkap untuk memastikan berbagai peralatan Bluetooth dapat saling mencari inquiry. Bluetooth protokol stack ini mengeksplorasi layanan yang disediakan dan berkomunikasi satu sama lain, yaitu Bluetooth radio. Yang kedua, basic bandwidth controller. Yang ketiga, LMP 4 HCI 5 LDCAP. Yang keenam, SDP. Yang ketujuh, RF-COM. Yang kedelapan, OBEX. Yang kesembilan, TCS 10 PP, IP, TCP, UDP, web. Yang terakhir adalah Ethernet. Penjelasan dari Bluetooth radio itu layar yang berfungsi melakukan modulasi dan demodulasi data untuk keperluan komunikasi. Baseband controller merupakan yang selanjutnya. Baseband controller merupakan layar yang berfungsi mengatur koneksi fisik, flow control, dan error correction dan sinkronisasi frekuensi hopping. Yang selanjutnya, LMP merupakan layar yang berfungsi mengatur dan mengkonfigurasi koneksi ke peralatan Bluetooth lain, termasuk autentikasi dan ekskripsi. HCI merupakan layar yang memisahkan perangkat keras dari perangkat lunak dan implementasi sebagai dalam bentuk perangkat keras dan peralatan lunak. Yang selanjutnya, L2CAP merupakan layar yang berfungsi melakukan multiplexing, reassembly, dan segmentasi paket. Yang selanjutnya, SDP merupakan layar yang berfungsi untuk melakukan pencarian layanan pada peralatan Bluetooth lain. Yang selanjutnya, RF-COM merupakan layar yang berfungsi sebagai antarmuka serial sebagai hal RS-232. Yang selanjutnya OBEX
merupakan layer yang berfungsi menyediakan fasilitas transfer objek atau file. Dan selanjutnya TCS merupakan layer yang berfungsi menyediakan control signaling untuk panggilan suara dan data antara peralatan Bluetooth. Yang selanjutnya PPP, IP, TCP, UDP, WAP merupakan layar-layar ini yang digunakan untuk keperluan koneksi ke internet. Yang terakhir adalah AT merupakan layar yang digunakan untuk mengontrol telepon atau modem. Yang kita bahas yang kedua yaitu topologi jaringan Bluetooth. Topologi jaringan Bluetooth yang terkecil dinamakan Piconet, di mana hanya ada sebuah peralatan yang berperan sebagai master server, sedangkan yang berfungsi sebagai slave client. Sedangkan kumpulan beberapa Piconet yang membentuk jaringan yang lebih besar yang dinamakan scatternet. Sebuah peralatan berfungsi sebagai masternya. Bila peralatan tersebut menginisiasi komunikasi yang mendaftar layanan aplikasi sehingga dapat dieksplorasi oleh peralatan lainnya. Sedangkan peralatan yang mencari keberadaan masternya dan mengeksplorasi layanan yang disediakan master dinamakan slave. Topologi jaringan Bluetooth diperlihatkan pada gambar. Ada gambarnya ya. Yang ketiga, mode operasi Bluetooth. Peralatan Bluetooth dapat beroperasi dalam beberapa mode. Sebelum terjadi koneksi, semua peralatan berada pada mode standby yang akan selalu siaga setiap 1,28 detik untuk menerima pesan inquiry atau back. Koneksi ke peralatan yang dituju dilakukan pada mode back, di mana pada inquiry diperlukan jika alamat tujuan tidak diketahui. Ketika proses packing dilakukan, peralatan yang bersangkutan harus mengetahui alamat dan sistem clock peralatan tujuan guna menentukan akses kode paket datanya. Dan selanjutnya, Bluetooth digunakan dalam berbagai keperluan, yaitu PC to PC file transfer, selanjutnya PC to PC file synchronization, selanjutnya PC to PC mobile phone, selanjutnya wireless headset, selanjutnya LAN connection. Adapun berbagai perangkat yang menggunakan Bluetooth antara lain itu handphone yang sering. Dan yang kedua, kamera digital. Yang ketiga, personal capture atau personal komputer atau PC. Yang keempat, printer. Yang kelima, headset. Kelebihan dan kekurangan sistem Bluetooth. Kelebihannya Bluetooth, yang pertama, meskipun berjarak 10 meter, namun Bluetooth tidak dipengaruhi oleh berbagai jenis rintangan seperti dinding dan sebagainya. Itu berarti Anda tetap mampu mengirim serta menerima data meskipun ruangan terhalang oleh berbagai benda. Yang kedua, kelebihannya Bluetooth adalah teknologi praktis karena tidak memerlukan kabel serta kawat. Selanjutnya, kelebihannya Bluetooth dapat melakukan sinkronisasi data dari komputer ke smartphone dan sebaliknya. Yang terakhir, kelebihan Bluetooth bisa Anda gunakan sebagai perantara modem.
Selanjutnya, kekurangan Bluetooth. Kekurangan Bluetooth yang pertama mempunyai serta menggunakan frekuensi yang sama dengan dimiliki oleh gelombang Wi-Fi. Kekurangan selanjutnya adalah terlalu banyak koneksi Bluetooth memungkinkan kesulitan transfer data dalam satu ruangan. Kekurangan yang terakhir Bluetooth yaitu tidak dipungkiri pengiriman data melalui Bluetooth bisa membawa virus. Bahayanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.